Halo Sobat Insan, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Jadi kesempatan kali ini PMI Kabupaten Cianjur punya program baru nih, yaitu podcast Siniar Insan, yaitu podcast yang akan menginspirasi insan-insan kemanusiaan gitu. Nah, di podcast ini nanti kedepannya kita bakal banyak podcast tentang relawan, disaster, palang merah, yang tentunya bakal menginspirasi teman-teman kayak gitu. Nah, sekarang aku punya sebuah judul podcast, yaitu tentang PGI dalam operasi bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur yang akan disampaikan oleh pemateri atau fasilitator terbaik kita, yaitu Mbak Isti. Silakan Mbak Isti diperkenalkan. Ya, terima kasih Gaya. Perkenalkan, nama saya Isti. Sehari-hari saya bekerja di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Divisi Penanggulangan Bencana. Oh gitu, Mbak Isti, selamat datang di Cianjur. Ya, kalau boleh tahu nih Mbak Isti, kegiatan sehari-hari di PMI Pusat itu ngapain aja? Ya, sesuai dengan karena saya di Divisi Penanggulangan Bencana, Ya. saya bertanggung jawab untuk bagian kesiapsiagaan. Oh, keren sekali. Kesiapsiagaan bencana. Jadi mempersiapkan bagaimana PMI bisa dengan terus memperbaiki respon tanggap daruratnya. Kemudian juga kita juga menjembatani kegiatan-kegiatan untuk pengurangan resiko, untuk mempersiapkan bagaimana jika ada bencana terjadi. Oh gitu, keren banget ya Mbak Isti, menginspirasi banget. Mbak Isti nih, tadi kan sesuai dengan judul PGI dalam operasi gempa bumi Cianjur. Nah, kalau boleh tahu PGI itu apa sih Mbak Isti? PGI itu sebenarnya kepanjangan dari perlindungan, gender, dan inklusi. Nah, gitu. Kalau boleh sharing lagi, kenapa sih kegiatan atau layanan-layanan yang PMI lakukan, terutama dalam tanggap darurat bencana ataupun dalam siklus penanggulangan bencana, mulai dari pengurangan resiko, kesiapsiagaan, respon, kemudian pasca bencana, kita harus tetap memberikan layanan yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kita layani. Ini bagaimana kita bisa mengatasi kekerasan yang ada, kemudian eksploitasi dan penyalahgunaan. Jadi intinya kalau perlindungan ini dia membicarakan do no harm. Jadi pastikan kita melindungi, tidak menyakiti kepada masyarakat yang kita bantu. Itu untuk perlindungan ya. Iya. Oh gitu, jadi memang PGI itu harus ada ya di setiap pelayanan yang ada di PMI gitu. Betul. Iya. Selanjutnya Mbak Isti, kalau semisal PGI ini kan aku baru-baru dengar nih, memang PGI itu udah adanya di PMI ini sudah lama atau baru sih? Iya, mungkin aku lanjutin dulu ya. Tadi kan baru ngomongin perlindungannya nih. Oh iya, maaf. Gendernya kita belum ngobrol. Iya. Ya. Boleh. Ya, jadi kan kalau mungkin teman-teman sudah tahu apa sih gender itu. Nah, gender itu bagaimana pembagian peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Itu akan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu berdasarkan sesuai dengan budaya dari masing-masing wilayah. Nah, bagaimana sih dalam PGI ini untuk gender dan keberagamannya bisa mengatasi diskriminasi yang ada di masyarakat. Jadi kita ingin memastikan bahwa PMI dalam memberikan layanannya itu sesuai dengan kebutuhan, resiko dan kapasitas dari masing-masing masyarakat yang kita layani. Itu. Oh gitu, itu ya tentang gendernya. Berarti yang ketiganya nih, berarti tentang inklusi, betul. Apa itu inklusi? Nah, kalau inklusi ini kita memastikan bahwa layanan kita berikan itu tidak ada pengecualian atau tidak ada exclusion bilangnya. Jadi kita memastikan ingin ada keterlibatan dan keikutsertakan orang-orang yang paling rentan sekalipun yang perlu kita bantu. Sederhananya seperti itu. Iya, jadi seperti kelompok rentan kayak ibu hamil, disabilitas gitu ya, Mbak Isti. Betul. Gitu. Nah, untuk menjawab tadi Gaida pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya? PGI ini sebetulnya baru gitu atau lama sih gitu. Aku kan baru tahu nih, baru dengar juga sih tentang PGI baru-baru ini. Jadi sejak kapan sih kalau PGI ini gitu di PMI? Iya.
Sebenarnya PGI ini konsep PGI memang belum lama. Jadi sebelum pandemi itu dari eh, eh, Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia atau EFRC mengeluarkan panduan yang sebelumnya itu ada yang namanya gender dan keberagaman, kemudian ada dikeluarkan yang terbaru kebijakannya bagaimana kita bisa lebih uh, bisa melayani tadi untuk melindungi, melibatkan seluruh dan memastikan bahwa kita membantu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok masyarakat. Nah, di PMI sendiri sebenarnya kebijakan-kebijakan ini sudah dimulai sekitar 10 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Kita sudah lama ya berarti. Iya, jadi sebenarnya untuk perlindungan gender inklusi itu sebelum federasi mengeluarkan kebijakan yang terbaru yang kita jadikan satu dari jadi PGI, PMI itu sudah ada kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan. Gitu yang kita kasih nama penciptaan lingkungan yang aman. Jadi bagaimana kita mengatasi kekerasan-kekerasan, bagaimana kita bisa berperan dalam memerangi kekerasan, pencegahan terhadap kekerasan di masyarakat yang kita layani maupun di internal PMI sendiri. Itu. Kemudian untuk gender memang kita ada dulu sudah ada mulai gender dan keberagaman ini ada gender mainstreaming kalau dulu pernah dengar dan itu masih terpisah dari perlindungan gender sendiri. Kemudian ada yang namanya disability inclusion. Nah, inklusi disabilitas ini juga dulu masih terpisahkan bahwa penyandang disabilitas itu perlu dilibatkan bahwa mereka juga bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kepalang merahan. Jadi tidak hanya kita membantu memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, tapi penyandang disabilitas itu juga bisa ikut terlibat aktif memberikan layanan kepada orang yang membutuhkan. Oh gitu. Jadi dari 3 elemen tersebut lalu digabungkan menjadi satu, jadi hadirlah PGI ini ya Mbak Isti ya. Gitu. Kalau semisal nih Mbak Isti ya, PGI ini kan tadi ya pelayanan kayak gitu. Ini tuh khusus biasanya di bencana aja atau di kesehari-harian PMI juga konsep PGI itu harus diterapkan. Ya, karena kita ngomongnya bencana, mungkin tadi aku banyak ngomong tentang bencananya. Iya. Padahal PGI itu sebenarnya bisa diterapkan tidak hanya di saat bencana, tapi di keseharian kita juga. Bagaimana kita memberikan layanan PMI ketika masa normal atau tidak ada bencana atau tidak kegiatan PMI sehari-hari, dalam bekerja di PMI sehari-hari itu juga PGI bisa dipakai. Dan PGI ini juga dilengkapi dengan perangkat atau tools yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya dalam dipraktekkan gitu ya. Iya. Dalam sehari-hari. Khususnya kayak aku relawan dan Besti sebagai staff itu gitu. Juga itu mengatur memayungi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terutama berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Iya. Apalagi kan kita langsung ya pelayanannya kepada masyarakat. Gitu. Terus Mbak Isti, kayak kan kemarin nih di gempa bumi Cianjur. Mbak Isti kesini nggak waktu gempa bumi Cianjur? Alhamdulillah sempat kesini 2 kali ya. Yang pertama itu saya ditugaskan untuk pada saat tanggap darurat bencana, mungkin di akhir-akhir ya, mendapat tugas untuk bisa mendampingi operasi di bencana di Cianjur sini. Kemudian yang kedua bersama dengan teman-teman yang lain dari federasi juga berkesempatan untuk kembali berkunjung di Cianjur untuk melakukan asesmen pemulihan. Gitu. Dan yang terakhir ini diundang lagi sama PMI Cianjur untuk bisa memberikan orientasi tentang perlindungan gender dan inklusi. Oh iya gitu. Nah waktu kemarin gempa bumi di Cianjur nih Mbak Isti dengar nggak sih ada kayak temuan gitu tentang PGI di Cianjur kemarin kayak gitu, ada nggak? Kalau temuan terkait PGI ya,
beberapa kita melakukan, terutama pada saat melakukan asesmen pemulihan, saya sempat bertemu mewawancara juga beberapa informan kunci di mana ditemukan memang sebelum terjadinya gempa bumi kemarin ya, memang di Cianjur ini cukup tinggi untuk pernikahan dini. Terus ada juga perdagangan orang. Terus ada juga angka cukup tinggi untuk angka kekerasan seksual gitu. Oh iya, jadi itu ya teman-teman kemarin waktu di Cianjur. Iya, nah gitu. Ketika bencana nih sebenarnya itu akan mempertinggi resiko-resiko itu. Kan tadi saya bilang itu data-data sebelum bencana ya. Nah, ketika bencana kan lingkungan terganggu, semua banyak yang terdampak masyarakat, dan ini bisa meningkatkan resiko kepada masyarakat terdampak, terutama masyarakat-masyarakat yang rentan. Itu seperti anak-anak, kemudian perempuan, kemudian juga ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, itu sangat-sangat rentan ketika terjadinya bencana. Oh iya, berarti memang PJI itu sepenting itu ya Mbak Isti, ada hadir di PMI ini. Gitu. Terus Mbak Isti, kalau misalnya di luar nih Mbak Isti, yang paling yang paling parah isu PJI yang pernah Mbak Isti temui selama di Palang Merah ini? Isu PJI ya, terus terang saya juga belum lama kan untuk di PJI ini. Pengalamannya itu beragam dari satu operasi ke operasi yang lain. Nah, saya kemarin ini dapat cerita bahwa walaupun kita PMI ingin memastikan kita menjangkau atau membantu kepada masyarakat yang paling rentan, yang paling membutuhkan, ternyata kita mendengar ada cerita bahwa ada penyandang disabilitas intelektual yang dia sebagai penyintas atau survivor, dia selamat ketika bencana terjadi, namun rumahnya itu rusak berat gitu, dan ada kakaknya juga ternyata menjadi korban dan meninggal, tapi dia ternyata tidak ada perhatian dari manapun. Selama 10 hari dia tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan makan atau minum, dan dia juga dari cerita yang saya dapat bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri, kenapa saya tidak ikut meninggal gitu. Sedih sekali. Padahal kita coba menjangkau orang-orang yang paling rentan gitu ya, yang ingin kita bantu, ternyata masih ada yang belum terbantu. Dan itu saya dapat cerita ini dari teman-teman disabilitas bahwa akhirnya mereka menemukan bahwa ada memang ditemukan beliaunya karena punya disabilitas intelektual dan cukup lama ditinggal sendiri, dia tetap bertahan di rumahnya selama 10 hari, dan sayangnya ketika ditemukan beliaunya sudah lebih parah, jadi disabilitasnya jadi lebih parah, dari disabilitas intelektual menjadi disabilitas mental dan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa dan untuk mendapatkan perawatan semestinya. Kita ingin menghindari bahwa semua itu bahwa kita PMI kita memastikan ketika kita memberikan bantuan itu tidak ada yang terkecualikan, bahwa kita cuma tidak hanya berbicara kepada misalkan kepada kepala desa atau ketua RT, tapi kita juga ingin melihat ada nggak sih anggota masyarakat lain yang bisa kita temui, misalkan penyandang disabilitas ataupun lansia yang mungkin tinggal sendiri, ataupun ada janda kepala keluarga perempuan yang perlu dibantu juga. Apakah mereka sudah mendapatkan informasi di mana sih harus mendapatkan bantuan gitu. Jadi memang kalau misalnya di bencana alam ini konsep PJI ini memang harus diterapkan dari awal ya Besti ya. Betul. Dari mulai asesmen gitu. Betul. Iya, karena kita menghindari hal-hal tersebut ya Besti ya. Betul.
Selanjutnya nih Mbak Isti, kalau semisal buat relawan ya, buat relawan ada nggak sih tips-tips gitu kayak atau yang mau Mbak Isti sampaikan itu tentang PGI ini agar relawan pada apa ya, pada peduli tentang PGI ini, pada menerapkan konsep PGI ini. Iya, ini satu hal yang mungkin PGI itu sering kita dengar, perlindungan gender inklusi itu sering kita dengar ya. Tapi bagaimana, apa sih isi dari kedalaman dari perlindungan itu seperti apa, gender itu seperti apa, inklusi itu seperti apa. Dan teman-teman relawan kalau ingin supaya lebih bisa bahwa kita tidak melupakan semua orang, tidak melupakan seorang pun gitu, tidak left no one behind gitu ya dalam memberikan bantuan itu, ya kita memang harus ada edukasi ya tentang itu betul. Apa itu PGI, belajar apa itu PGI. Teman-teman sebenarnya bisa mengikuti online training walaupun yang disediakan federasi masih online ya, dan bahasa Inggris, tapi di PMI juga sudah mulai ada pelatihan online-nya di Humanis PMI, itu bisa teman-teman lihat di situ, bisa pelajari apa sih tentang PGI, dan kita memastikan kita tahu siapa sih kelompok rentan di masyarakat yang mau kita bantu, kita sebisa mungkin untuk menjangkau mereka dan bisa membantu mereka gitu. Gitu. Kalau tadi kan kalau tentang standar minimumnya Mbak Isti udah ada belum sih tentang standar minimum PGI? Nah, kalau untuk bencana, ketika tanggap darurat bencana, dari federasi sudah mengeluarkan standar minimal untuk PGI. Dan ini semua sektor yang ada di PMI atau Kepalang Merahan, mulai dari kesehatan darurat, air dan sanitasi dan promosi kebersihan, kemudian shelter, ada kurang lebih 11 lah sektor yang ada di situ sudah ada standar minimalnya, dan itu semuanya dibagi dalam bagaimana sih menyediakan standar minimal berdasarkan kita bilangnya DEPS. Oh gitu ya. DEPS. Apa itu DEPS? DEPS itu bilangnya D itu untuk dignity atau martabat, A itu untuk akses, kemudian P itu untuk participation atau partisipasi, dan S-nya itu untuk safety atau keselamatan gitu. Jadi standar ini membicarakan tidak hanya bagaimana kita melayani kepada masyarakat, tapi juga bagaimana kita sebagai insan Palang Merah ya, Palang Merah mau kita mau relawan atau staff ketika turun bencana, kita juga harus ada hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu secara detail, secara mendalam apa itu di PGI gitu. Boleh nih kalau boleh tahu lebih banyak tentang PGI yang tadi tentang DEPS, yang tentang itu boleh diceritain nggak Mbak Isti? Contohnya apa ini gitu ya? Iya. Misalkan ya, kalau misalkan ya ambil contoh misalkan bermartabat ya. Untuk bermartabat misalkan di shelter gitu kan? Iya. Ketika kita ngomongin bermartabat dalam layanan shelter itu seperti apa sih? Nah, kalau bermartabat itu misalkan kita dalam mendesain atau melakukan asesmen untuk shelter itu bisa membuat emergency shelter sebisa mungkin ada privasinya, ada yang menjamin bahwa shelter yang kita berikan itu aman. Berarti intinya ada bisa terlindungi lah ya, terlindungi dari hujan, dari ini, dan termasuk juga keamanan gitu. Kemudian ada partisi mungkin untuk privacy, kan ada ruang ramah pasutri gitu. Tenda pasutri juga ada juga, tenda sakinah biasanya kita bilang. Untuk di PGI, tapi kalau misalkan di shelter bisa, di emergency shelter bisa juga difasilitasi untuk ruang terpisah bagi pasangan suami istri yang terpisah dari anaknya, itu akan sangat lebih baik dibanding dengan tenda sakinah mungkin yang dikhususkan tenda tersendiri mungkin. Betul. Kalau di Indonesia kan masih malu ya. Iya. Gitu. Selanjutnya tadi yang kedua tentang contoh untuk bermartabat ya. Ya, kalau tentang aksesnya Mbak Isti. Aksesnya accessibility ya. Accessibility ini
saya masih ngomongin di shelter ya, contoh di shelter. Kita ganti ke layanan kesehatan. Boleh. Layanan kesehatan, gimana sih aksesnya? Nah, salah satu contoh akses adalah memastikan ketika kita melakukan layanan kesehatan itu kita sudah mengkonsultasikan kepada misalkan pemerintah setempat, kemudian kepada fasilitas kesehatan setempat, kemudian juga bahwa semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang kita berikan, bahwa dia tahu di mana tempat layanan yang kita akan berikan, kemudian jam berapa sampai jam berapa, itu salah satu bagian contoh dari akses, gitu. Jadi nggak cuma misalkan ibu-ibu aja yang tahu atau bapak-bapaknya, tapi lansia juga udah dikasih tahu gitu. Penyandang disabilitas kalau misalkan ada yang ingin datang juga itu sudah tahu kemana sih dari jam berapa sampai jam berapa, itu contoh dari akses. Jadi semua kelompok ya, nggak hanya kelompok tertentu gitu. Kalau tentang partisipan nih Mbak Isti, itu tuh hanya pada relawan saja, partisipasi relawan dan staf seperti itu atau bagaimana? Oh ya, untuk partisipasi sebenarnya ini bagian dari di semua layanan ya, nggak cuma di tadi yang dua yang sudah saya contohkan gitu kan. Partisipasi ini partisipasi sebenarnya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, mengkonsultasikan kegiatan atau layanan-layanan yang kita akan berikan itu kepada semua kelompok rentan. Jadi misalkan contoh lagi ya, layanan yang lainnya misalkan dukungan psikososial gitu. Sebenarnya di kita konsultasi kepada misalkan pemuka agama atau tokoh masyarakat, ibu-ibu gitu kan, atau guru gitu ya di lingkungannya. Sebenarnya biasanya kalau anak-anak itu kegiatannya apa sih? Kalau ibu-ibu itu biasanya suka masak bareng nggak sih? Gitu. Kalau misalkan orang tua lansia biasanya kegiatannya seperti apa? Itu kan perlu ditanyakan langsung kepada orang-orangnya langsung ya. Tidak diwakili misalkan cukup bertemu dengan satu atau dua orang, Pak RT atau Pak RW ataupun Pak Kades gitu kan, itu tapi bisa juga langsung ketemu. Misalkan kalau misalkan orang tua itu sukanya ngaji bareng gitu ya kalau di sini. Betul. Nah kalau ngaji bareng itu biasanya di jam berapa sih? Gitu. Itu kan gimana sih gitu? Di mana sih tempatnya? Di masjid gitu ya? Iya. Contohnya kayak gitu partisipasi. Jadi kita tahu, kita menyesuaikan layanan kita berdasarkan tadi hasil konsultasi kita supaya mereka juga penerima manfaat bisa berpartisipasi. Kira-kira kalau di tempat saya tuh udah ada ustadz, jadi kalau untuk ngadain pengajian nanti tinggal panggil ke ustadz saya aja gitu. Oh gitu, iya. Jadi melibatkan semua elemen gitu ya. Relawan, masyarakat juga semua ya. Betul. Gitu. Kalau yang terakhir tentang keamanannya nih Mbak Isti. Nah ini keamanannya ketika kita bicara tentang keamanan, itu kita memastikan bahwa layanan kita berikan itu aman dan berdasarkan dengan sudah sesuai dengan guideline, sesuai dengan SOP yang kita punya untuk masing-masing layanan dan sejalan juga dengan aturan yang ada di Indonesia itu pastinya. Nah, kita juga sebagai misalkan pelaku atau insan palang merah gitu ya, kita juga tahu sih apa sih yang menjadi sebelum kita diturunkan melaksanakan kegiatan atau layanan, itu kita harus tahu apa sih yang menjadi keamanan saya, apa pedoman seperti apa sih keamanan yang kita punya gitu. Itu ada standar-standar atau pedoman-pedoman atau daftar tilik yang kita juga udah punya. Nah itu kita juga wajib tahu. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk masyarakat yang kita layani, tapi juga kepada pelaku insan kepala merahan juga. Oh gitu Mbak Isti, setelah tadi ngobrol banyak nih sama Mbak Isti, ternyata aku menyimpulkan ternyata PJI itu sepenting itu ternyata ya Mbak Isti ya. Gitu. Mungkin dari sini aku sampai sini dulu aja tentang PJI-nya. Mungkin nanti ya kalau misalkan Mbak Isti berkenan lagi, nanti kita bisa sharing lagi di podcast selanjutnya ya Mbak Isti ya. Siap. Gitu. Makanya
teman-teman kalau misalkan teman-teman masih kepo banyak tentang PGI, tentang Palang Merah, teman-teman harus sering-sering scroll nonton di channel YouTube kami gitu. Untuk sekarang terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kami supaya teman-teman gak ketinggalan informasi selanjutnya yang nanti kita bakal share gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih kepo nih, boleh ditanyain di kolom komentar, atau misalkan mau ngusulin judul, pengen bahas tentang apa boleh di kolom komentar gitu. Mungkin sekian dari aku, Gaida Agnia Zahira dan Istiana Sari. Iya, sampai ketemu lagi, kapan-kapan lagi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami ya. Iya.